Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Juliani M. Hum, salah satu dosen tetap di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Al-Wasliyah Labuan Batu. Saya menggeluti bidang ilmu linguistik umum atau kebahasaan murni, dan salah satu mata kuliah yang saya ampu itu adalah fonologi. Fonologi adalah mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa pada semester genap atau semester 2 dengan jumlah bobot SKS 2 SKS. 1 SKS pembahasan teori, 1 SKS pembahasan praktik. Nah, adapun deskripsi dari mata kuliah ini adalah mata kuliah ini mempelajari tentang bunyi bahasa yang dikaitkan dengan konsep, hakikat definisi, produksi bunyi, dan berbagai aspek dalam bunyi bahasa. Setiap bunyi bahasa dapat dikonsepsikan sebagai fonem dan font. Selain itu, dipelajari pula mengenai transkripsi bunyi, bahasa, ejaan, serta kaitannya dengan berbagai permasalahan bunyi dalam bahasa kehidupan sehari-hari. Capaian pembelajaran pada mata kuliah fonologi ini adalah mahasiswa mampu memahami perbedaan istilah fonologi, fonemik, dan fonetik. Yang kedua, mahasiswa mampu menyebutkan alat ucap manusia dan memahami fungsinya dan mampu mempraktikkan bunyi bahasa. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengerti berbagai jenis bunyi bahasa terkait bunyi segmental dan suprasegmental. Dan keempat, mahasiswa mampu memahami bunyi vokal dan konsonan dalam bunyi bahasa. Yang kelima, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami perbedaan gugus fonem dan deretan fonem. Yang keenam, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami definisi grafemik dan ejaan serta relevansi dalam fonologi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mahasiswa mampu menerangkan dan mengimplementasikan pembelajaran fonologi sebagai pengajar. Materinya yang terkait dalam pembelajaran ini adalah ada 14 materi. Yang pertama, konsep dan hakikat fonologi. Yang kedua, definisi fonologi, fonetik dan fonemik. Dan yang ketiga, alat ucap dan produksi bunyi bahasa. Yang keempat, jenis-jenis bunyi bahasa. Yang kelima, bunyi segmental dan suprasegmental. Yang keenam, bunyi vokal dan konsonan. Yang ketujuh, silabel bunyi bahasa. Yang kedelapan, definisi dan variasi fonem. Yang kesembilan, fonem dan alofon. Yang kesepuluh, fonotatik dan definisi fonem. Yang kesebelas, deretan fonem, diftong dan klaster. Yang kedua belas, gugus fonem dan deret fonem. 13, grafemik dan ejaan. 14, implementasi pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun penilaian dalam proses perkuliahan ini, itu ada 5 indikator yang menjadi penilaian. Yang pertama, penilaian masalah kehadiran, sikap, dan perilaku itu 10%. Tugas pribadi dan kelompok itu 25%. Keaktifan dan dalam proses perkuliahan itu 10%. Ujian tengah semester 20%. Ujian akhir semester 35%, sehingga kalau dijumlahkan semuanya 100%. Adapun sesi yang saya lakukan pada video pembelajaran ini adalah sesi yang ketiga, yaitu tentang alat ucap dan produksi bunyi bahasa. Adapun capaian pembelajaran di sesi ketiga adalah mahasiswa mampu memahami alat ucap dan produksi bunyi bahasa pada konsep pembelajaran fonologi bahasa Indonesia. Yang kedua, mampu menjelaskan bagian-bagian alat ucap manusia yang bisa memproduksi atau menghasilkan bunyi bahasa, baik yang memiliki makna. Kemampuan mahasiswa yang diharapkan pada sesi ketiga ini adalah kemampuan yang diharapkan mahasiswanya mampu memahami landasan teoritis, memahami alat-alat ucap manusia yang bisa memproduksi bunyi bahasa, serta memiliki kemampuan dalam membunyikan vokal dan konsonan pada pembelajaran fonologi bahasa. Nah, pokok-pokok yang menjadi bahasan yang dibahas pada pertemuan ketiga ini adalah
pengenalan alat-alat ucap manusia, mengenal produksi bunyi bahasa, membunyikan vokal dan konsonan dalam fonem bahasa. Nah, sistem pembelajarannya di sini saya menggunakan tatap muka langsung dalam bentuk classroom. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan pada sesi ketiga ini adalah metode ceramah, aktif interaksi komunikasi, tanya jawab antar dosen dan mahasiswa, dan penugasan dan tanya jawab. Nah, media pembelajaran yang saya gunakan itu ada media PPT, media huruf vokal dan konsonan dalam bentuk kartun yang imajinasi, dan referensi yang saya gunakan itu ada beberapa buku bahan ajar berupa buku referensi terkait dengan fonologi, artikel yang terkait dengan jurnal nasional maupun internasional yang relevan, dan sumber-sumber belajar lainnya. Nah, untuk melanjutkan video pembelajaran yang dalam ruangan bisa dilihat sebagai berikut. Saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Bagaimana kabar teman mahasiswa semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, senang berjumpa lagi ya pada mata kuliah yang fonologi bahasa Indonesia. Untuk kita memulai pembelajaran ini, saya akan melakukan absen dulu mahasiswanya ya. Mana tahu ada yang nggak datang. Oke, Ibu panggil namanya Afriani Putri. Saya, Bu. Oke, Dinda Cecilia. Saya, Bu. Oke, Nur Ainun. Saya, Bu. Oke, Nur Ramadhani Putri. Oke, Yolanda Sofi Andini. Oke, Fatia Nazwa. Oke, Husnul mana Sarifa Ainul. Sarifa. Oke, hadir semua ya. Nah, baiklah. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang materi terkait dengan alat ucap dan produksi bunyi bahasa. Nah, jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian fonologi itu apa, fonetik itu apa, dan fonemik itu apa. Nah, jadi sebelum kita lanjut pembelajaran ke alat ucap dan produksi bunyi bahasa, Ibu ingin bertanya dulu. Tentang pembelajaran minggu lalu tentang pengertian fonologi. Siapa yang tahu? Fonologi adalah? Ayo, silakan. Fonologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa, termasuk bagaimana bunyi tersebut dihasilkan dan bagaimana bunyi itu berfungsi dalam membedakan makna, serta bagaimana bunyi-bunyi tersebut berubah dari waktu ke waktu. Oke, kita kasih aplaus untuk teman kita. Nah, sekarang pengertian fonetik. Oke, silakan. Fonetik itu adalah pelajaran aspek fisik dari bunyi bahasa, bagaimana bunyi itu diproduksi oleh alat manusia, bagaimana bunyi itu melambat, dan bagaimana bunyi itu diterima oleh. Oke, kita kasih aplaus. Nah, terakhir itu adalah pengertian tentang fonemik. Ayo, siapa yang bisa? Silakan. Fonemik mempelajari sistem bunyi bahasa dan bagaimana bunyi-bunyi tersebut digunakan untuk membedakan makna dalam suatu bahasa. Fonemik berfokus pada unit-unit bunyi terkecil dan dapat membedakan makna yang disebut fonem. Oke, kita kasih aplaus untuk teman kita. Nah, jadi alhamdulillah ilmu yang sudah berlalu, maksudnya yang minggu depan sudah bisa kita aplikasikan ya secara teoritis. Nah, sekarang kita masuk ke bagian alat ucap dan produksi bunyi bahasa. Nah, timbul pertanyaan, alat ucap dan produksi bunyi bahasa itu apa sih? Nah, sekarang kita lihat. Di dalam fonologi, studi sistem bunyi bahasa atau bunyi bahasa dihasilkan oleh alat ucap manusia. Nah, semua kita ini punya alat ucap, Nah, di sini sudah ada nih gambarnya. Nah, apa saja yang terkait dengan alat ucap itu? Ada lidah. Ya, ada lidah, ada gigi, ada bagian rongga mulut,
yaitu nanti ada langit-langit atas dan bawah, ada gusi, dan seperti yang kita lihat pada Nah, kalau misalnya nanti alat ucap bermasalah, otomatis bunyi yang kita hasilkan itu juga akan Nah, pernah lihat nenek yang giginya sudah ompong semua? Pernah. Bagaimana nenek kalau berbicara makan? Nah, nenek kalau berbicara makan, kalau nggak ada giginya, pasti dia bilang, mah. Bagaimana? Bagaimana? Oh, mamam ya. Nah, ataupun nanti ada manusia yang bagian rongga mulut dari bibir itu yang sumbing. Pernah lihat orang sumbing? Pernah. Sumbing itu adalah bagian bibir yang tidak sempurna. Ini ya, bibir ini nggak sempurna. Nah, bagaimana dia mengucapkan bunyi bahasa? Kalau dia mau mengatakan makan. Bagaimana? Tertawa. Nah, mereka akan mengucapkan dengan bunyi mangan. Kenapa? Agak ke hidung. Karena nggak ada area rongga bibir yang menghambat. Nah, jadi di dalam alat ucap manusia itu perlu adanya bagian alat ucap manusia yang sempurna. Supaya menghasilkan bunyi yang sempurna. Oke, kita lanjut. Di sini ini adalah organ utama dari alat ucap tadi. Dimulai dari mana? Paru-paru. Paru-paru ini adalah sumber dari aliran udara. Nah, udara yang akan naik pada rongga ini, nah nanti akan ke area mulut. Nah, paru-paru ini merupakan alat ucap manusia. Makanya orang yang kena penyakit sesak nafas atau asma itu akan terkendala mengucapkan bahasa. Contohnya, ada nanti anak ibu yang misalnya naik tangga. Naik tangga dari tangga 1 sampai atas, langsung ibu bilang, ayo teriak, saya sampai. Pasti kalian menyampaikan, tunggu bu, saya lagi sesak nafas. Nah, butuh waktu. Karena apa? Alat ucap manusia itu ternyata adalah dimulai dari paru-paru, sumber dari aliran udara yang naik. Nah, setelah itu akan ada yang namanya laring. Laring itu adalah kontak suara yang mengandung pita suara. Nah, jadi kalau kita nggak memiliki pita suara, kita tidak akan tidak akan menghasilkan bunyi. Nah, disebut dengan laring tadi. Yang ketiga ini pita suara tadi akan bergetar. Nah, bergetar yang seperti apa? Untuk menghasilkan bunyi yang bersuara. Yang keempat itu ada yang namanya faring. Faring itu adalah saluran resonansi yang di belakang rongga mulut. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya rongga mulut dan hidung. Nah, rongga mulut yang ibu bilang tadi harus ada gigi, lidah, gusi, terus bibir. Nah, harus ada. Kalau enggak, kita tidak akan bisa mengucapkan bahasa dengan baik dan benar. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kita lanjut. Yang ketiga, bagaimana sih proses produksinya? Nah, proses produksinya bunyi bahasa itu akan bermulai dari aliran udara. Nah, dari aliran udara langsung ke paru-paru yang melalui tenggorokan, terus getaran pita suara yang bersuara atau tidak bersuara, terus modifikasi resonansi dan rongga faring. Nah, setelah itu artikulasi organ dan hasil bunyi. Makanya apa yang sudah sampai ke hasil bunyi nanti itulah yang akan didengar oleh telinga. Oke, kita lanjut. Produksi bunyi vokal. Nah, bagaimana cara kita memproduksi bunyi vokal? Karena di dalam konteks bahasa itu ada vokal dan konsonan. Nah, bunyi vokal dihasilkan dengan aliran udara yang bebas tanpa hambatan signifikan di saluran vokal. Nah, siapa tahu apa saja huruf vokal? Coba nak, vokal apa saja? A, I, U, E. Apa? A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Nah, itu adalah bagian dari Nah, konsonan. Siapa yang tahu konsonan?
Nah, konsonan selain dari vokal itu termasuk konsonan. Nah, ini kita perhatikan contohnya. Nah, posisi lidah kalau kita mengucapkan i itu tinggi ke depan. Jadi i, ya. Jadi kita bukan mengucapkan i itu seperti i. Enggak. Rongga mulut akan berbentuk seperti apa? I. Kalau o itu akan bulat, rongga mulut akan berbentuk bulat. O. Nah, kalau u, rongga mulut akan maju ke depan. Iya kan? Nah, kita lanjut. Produksi bunyi konsonan, titik artikulasi. Ya. Bahwa pada produksi bunyi konsonan ini banyak macamnya. Karena apa? Bunyi konsonan itu selain dari huruf vokal itu adalah konsonan. Nah, apa saja contohnya? C. Ya, yang kalian kenal itu C, si, C, C, itu banyak kan? Nah, sebenarnya letak kebenaran dalam bunyi dari C itu adalah C. Ya, kenapa? Karena seperti yang kita lihat pada contoh di sini ada huruf P. P itu udara ditutup lalu dilepaskan. Jadi bukan P, bukan kayak gitu. Tapi seperti apa? P. Ditutup dulu baru dilepaskan. Nah, salurannya ditutup dulu baru dilepaskan. Nah, begitu juga dengan huruf B. Ya, B, T, D, dan G. Nah, yang kedua itu ada yang namanya frikatif atau geseran. Nah, udara dilewatkan celah sempit contohnya. Ya, jadi bukan S, tapi apa? Nah, ya. Kalau yang ini konsonan ini, ya konsonan ini itu, ya udaranya sempit. Yang kita kenal dengan F itu bukan F, tapi apa? Nah, ya. Begitu juga dengan H. H itu bukan H, bukan gitu. Tapi apa? H. Biasa. Nah, sekarang ada yang namanya nasal atau sengau. Nah, bunyi secara nasal atau sengau itu udara keluar lewat hidung. Nah, kayak ya. Ada getaran ke hidung. Begitu juga dengan lateral atau sampingan. Udara keluar dari sisi lidah. Contohnya apa? Ah ya. Nah, terakhir ada yang namanya getar atau trill. Itu lidah bergetar cepat. Contohnya konsonan apa? R. Bukan R, tapi apa? R. Ya. Nah, oke, ini dia fonetik vs fonologi. Bahwa fonetik itu adalah studi fisik bunyi bahasa, produksi akustik, persepsi, dan universal. Yang kemudian fonologi itu adalah studi sistem dan pola bunyi dalam bahasa tertentu. Nah, karena kita mengkaji dalam bahasa Indonesia, berarti bunyi bahasa dalam bahasa Indonesia. Nah, terakhir kita masuk ke kesimpulan. Itu apa? Alat ucap atau instrumen biologis komplit, interaksi organ dihasilkan kekayaan bunyi bahasa, terus pemahaman ini dasar linguistik, terus terapi wicara, terus kekuatan komunikasi manusia bersumber dari mekanisme ini. Nah, di dalam bahasa ini ada kajian vokal dan konsonan. Nah, bagaimana cara kita mengucapkan vokal, bagaimana cara kita mengucapkan konsonan. Sekarang Ibu ada ini. Ibu ada huruf vokal dan Nah, jadi kalau kita belajar, kita akan melihat huruf ini satu-satu. Ini huruf apa? A. Termasuk apa dia? Termasuk ke vokal. Enggak, A bukan termasuk ke ayam, tapi masuk ke vokal. Nah, bagaimana cara pengucapan A dalam vokal? A. Coba dilebarkan rongga mulutnya. Serentak. Yang bagian belakang?
Oke. Nah, sekarang kita cari vokal lagi. Nah, ini ada lagi vokal yang berupa apa? Termasuk apa? Termasuk bagaimana pengucapannya? Dah, ada lagi. Termasuk apa? Nah, termasuk apa? Bagaimana bentuk rongga mulut? Bulat. Jadi ini adalah O. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita dengan konsonan? Nah, konsonan itu bisa kita lihat dari segi dari huruf ini. Apa? H. Oke. Barisan ini apa? Apakah ini N? Apakah ini N? Ini bukan N, tapi apa tadi kata Ibu? Pinter. Tapi ya. Jangan salah ya. Karena nanti ketika kita salah mengucapkannya, otomatis akan salah dalam pengucapan bahasa. Ya. Nah, jadi kita lihat ini. Bukan apa? Ya. Ini apa? Ini apa? Ini. Ya. Ya, nggak ada E-nya karena ini konsonan. Nah, di dalam fonologi kita tidak mengenal yang namanya ini adalah S, tapi apa? Nah, ya. Nah, kita lanjut ini. Apa tadi? Apa? T. Nah, apa? T. Biasa aja kita mengucapkannya ya. Jadi ini adalah T. Nah, jadi banyak konsonan-konsonan sebenarnya di dalam pengucapan berbahasa itu terjadi kesalahan. Sehingga apa? Dalam pengucapan bahasa itu akan terjadi kesalahan pengucapan bahasa. Nah, ketika kita salah mengucapan bahasa, nanti akan salah dalam pengucapan makna. Oke, sekarang ada Ibu bagikan. Silakan diucapkan ya. Jadi jangan dilihat dulu. Nanti kalau benar ucapannya kita kasih aplaus. Udah? Coba kalau salah kita kasih tertawa yang indah. Gini ya. Tapi kalau benar kita kasih aplaus. Nah, sekarang coba mulai dari, silakan buka kertasnya, tengok kan. Apa? Benar? Oke, siapa yang bisa? Ini apa? Ya, bagus, kita kasih aplaus. Ya, jadi ini bukan R, tapi apa? Ada getaran pada lidah ketika pengucapannya. Dah, sekarang kita lanjut. Berarti gagal ya. Oke, kita kasih aplaus. Silakan. Tengokkan. Kita kasih aplaus. Dari belakang. Kita kasih aplaus. Dan terakhir. Oke, kita kasih aplaus.
Udah tahu semua kan? Oke, dari slide yang terakhir ada masuk kesimpulan. Mungkin ada mahasiswa atau teman mahasiswa yang bertanya? Bu. Oke, silakan. Apa pertanyaannya? Apa dampaknya kalau kita tidak benar dalam mengucapkan vokal atau konsonan dalam bahasa? Oke, dampaknya ketika kita tidak benar dalam mengucapkan vokal dan konsonan dalam bahasa, itu akan berdampak fatal dalam pengucapan bahasanya. Contoh, kita lihat dalam pengucapan celana. Ce itu ce, se atau si? Ce. Nah, kalau misalnya kita mengucapkan ce, berarti kita dalam memasukkan ke kosakata celana itu akan menjadi celana. Tapi kalau kita mengucapkan se, ketika kita masukkan dia dalam kosakata akan menjadi selana. Jadi yang benar sekarang selana atau celana? Celana. Nah, dalam pengucapan yang benar, vokal dan konsonan itu nanti akan berpengaruh pada makna bahasa. Jadi kalau misalnya kita salah mengucapkan vokal dan konsonannya dalam pengucapan bahasa, otomatis maknanya akan akan berbeda atau salah. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Bagaimana, Nak? Sudah paham? Paham? Oke, ada lagi yang bertanya? Silakan. Bagaimana cara memproduksi bunyi vokal yang benar dalam bahasa? Oke, cara pengucapan vokal yang benar dalam bahasa itu harus sesuai dengan bentuk rongga mulut yang akan menghasilkan bunyi atau huruf vokal. Contoh, A. A itu bentuk mulut kita akan sedikit terbuka, ya. A. Kalau I ada penekanan pada lidah. Setelah itu O, E, U. Nah, bagaimana dengan konsonan? Kita contohkan pada huruf R. Terjadi getaran pada lidah. Nah, jadi harus sesuai dengan bunyi vokal dan konsonan itu akan membentuk rongga mulut dalam pengucapan bahasa. Ada yang ditanyakan lagi? Paham? Oke, mungkin sampai di sini pertemuan kita ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.